Apakah boleh bertawasul kepada orang soleh yang telah meninggal? Lalu bagaimana tata cara bertawasul di makam ulama yang soleh? Wong meninggal itu sesungguhnya cuman pindah alam. Wong mati itu pindah alam. Bukannya mati itu dalam bahasa putus hubungan sehingga dia tidak tahu gawe kita di dunia. Wong mati itu macam matahari, dia sika dijingok oleh wong sedunia. Tapi kita cuman pacak nyingok dia sika, tapi dia pacak nyingok di mana-mana. Wong mati mak itu, dia dikuburkan di Palembang, tapi anaknya kelecehan di mana-mana dia tahu. Nah, ketika kita berdoa di kuburan wong soleh, ketika kita berdoa di kuburan para waliullah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di masa hidupnya, yang kita tahu doanya waktu hidup dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika kita punya hajat, kita pergi ke dekat kuburan dia, kita berdoa, Allahumma ya Rabb, ya Tuhanku. Berdoa dengan cara berdoa. Anak merupakan titipanmu ya Allah. Namun ya Rabb, keadaan anakku begini. Lembutkanlah hatinya ya Allah. Jadikanlah dia anak yang taat kepadamu, kepada Rasul. Si ulama tadi, si wong meninggal tadi, yang wali tadi kan sudah meninggal, tapi dia tahu ini nih tamu dia. Berdoa sehingga doa kita tadi diamin ke juga. Tapi kalau kita ngomong buyut, aku nih nak ada hajat, nak nikah, jadi aku nih nak marahi si anu binti si anu. Manalah nurut pendapat buyut? Salah yang macam itu. Buyut, aku ni nak ujian, lulus kelaku buyut. Dah acak, itu tak bisa. Tidak ada wong lulus itu dengan jampi pena, jampi pensil, jampi buku, tak ada. Wong lulus itu tuh dengan belajar. Cuman kita berdoa waktu belajar itu, selesai belajar, supaya pelajaran kita lekat, ambek banyu putih, baca surah Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak, baca 3 kali, minum banyunya, insya-Allah yang kita hafal tu tidak hilang lagi. Nah, yang itu sebelum belajar baca salawat yang tadi, madin wa ali kamala nihayat ali kamalika wa adada kamali, itu untuk supaya cerdas, kuat ingatan, kuat hafalan. Yang itu benar. Jadi kalau kita tawasul itu berdoa meminta yang doa di dekat kuburan para aulia, yang doa kita diaminkan oleh beliau-beliau itu. Mati itu bukan hilang, saudara. Bukan mati itu kita ngilang, tidak. Bahkan kita mati itu berpindah dari alam ke alam berikutnya. Kita ni kan alam arwah, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam barzakh, alam akhirat. Alam barzakh ini adalah pintu pertama alam akhirat. Problem yang akan kita hadapi ke depan lebih panjang. Satu, yang belum kita temui, sakratul maut. Dua, pertanyaan kubur. Tiga, gelapnya lubang kubur. Belum ini nikmat kubur, azab kubur. Belum. 3. 4,
dahsyatnya hari kiamat, huru hara hari kiamat. 5, yaumul hisab, ditimbang dan pertanggungan jawab. ke-6, liwat siratul mustaqim. Masih 6 lagi yang bakal dihadapin. Belum habis perjalanan ini. Belum disebut seseorang itu sukses. Ya, sesulit apapun kita di dunia, belum sesulit kita ngadepi sakratul maut. Jadi wong mati itu bukannya lepas dah, pindah tempat. Bahkan dia tahu anaknya sholat dah, anaknya maksiat, anaknya mau ke YouTube nonton film apa tahu. Tapi dia tidak melok nonton tidak. Jika imam sholat lupa bacaan surahnya, lalu makmum mengingatkan, akan tetapi imam tidak memperbaiki surah, tapi justru mengganti surahnya dengan yang lain, sah, tidak apa-apa. Karena dia masih tidak nyambung sambungannya, diubah yang lain tidak apa. Jelaskan masalah fidyah. Tahun 2017 saya hamil anak pertama dan saya ikut puasa 1 minggu, kemudian tidak puasa lagi sampai selesai Ramadan. Bagaimana untuk fidyahnya Ustaz? Ini kan tidak jelas. Ini 2017, inilah 2019 lah, 2 tahun. Iya, yang ditanya ini apa nih? Iya, wong yang dalam keadaan nifas, ini dia tidak puasa nih. Saya hamil anak pertama. Wong hamil tuh tetap wajib puasa, dan dia tidak bayar fidyah. Wong hamil tetap wajib puasa. Yang tidak wajib puasa tuh wong nifas dan men. Cukup dia mengqadha tanpa fidyah. Ini kenapa dia kena fidyah, kena qadha? Karena dia tidak puasa sebab alasan hamil. Siapa yang tidak puasa karena sebab hamil? Sebab ngapa kau tidak puasa? Karena hamil. Kena qadha, kena fidyah. Qadhanya tetap berapa hari dia tidak puasa, fidyahnya sehari 2 canting setengah. Qadha itu wajib segera dibayar. Apabila qadha puasa mayarnya lambat 1 tahun, 1 hari lambat 1 tahun, wajib kena denda 2 canting setengah. Ya, sehari lambat setahun. Jadi kalau dia 10 hari tak puasa lambat setahun, berarti 25 canting. Tuh. Mertua saya mendatangkan seorang ustadz untuk membaca aura. Dan ustadz itu berkata bahwa aura suami saya gelap dan diruqyahnya dan harus mengganti nama menjadi Nur. Apakah dibenarkan dalam Islam seperti hal ini? Kalau ngenti nama yang lebih baik tak apa-apa. Kalau kita nama tidak bagus, kita ganti nama yang lebih bagus, hukumnya sunat. Okay? Kalau salat sendirian iqamat dulu atau tidak? Sunat iqamat. Saya pernah mencari pengajar untuk rumah tahfidz, tapi dengan niat dunia. Namun sekarang saya menyesalinya karena takut tidak menjadi amal jariah saya. Apakah perbuatan saya ini akan bernilai jariah karena saya telah menyesali? InsyaAllah luruskan niat, InsyaAllah jadi amal baik. Teman saya dulu ada taring babi dan sekarang sudah dibuang. Sebelumnya taring babi ini sudah dibawa kemana-mana. Bagaimana cara membersihkan najis-najis bekas taring babi tersebut? Cuci dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Saya ingin bertanya, jika sedang salat sarung yang dipakai terlepas, lalu kemudian dipakai lagi, apakah batal salatnya? Kalau begitu lepas langsung dipakai,
tidak batal sholatnya, ya. Maka tuh kalau kita nak sholat, siaplah galau, kainnya diikat dengan kuat. Pengen bertanya, salah tak kalau bela mama dan menurut mama saya dan menyuruh mama saya bercerai dengan bapak karena bapak sering kasar atau KDRT sampai luka di wajah. Terus keluarlah tak aku tidak nganggap dia bapak aku lagi. Tidak boleh. Kau tidak nganggap dia sebagai bapak, kau dewek lahir dari mana? Satu. Jadi kalau memang bapaknya galak mukul, galak marah, dengan sampai menciderai mamaknya, berbuat zolim, di buku nikah itu kan ada. Kalau sampai melukai istri dan istri tidak senang, pacak nudut ke pengadilan. Pacak tak dulu didandani. Selagi pacak didandani ya didandani. Kalau tak pacak didandani ya tidak salah. Apakah saya tidak sopan karena setiap tamu wanita yang datang bertamu saya tidak persilakan masuk karena saya laki-laki sendirian di dalam rumah? Tidak salah. Kalau memang Anda sendirian di rumah, laki-laki yang datang wanita memang sepantasnya tidak diterima. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah meridhai kita. Wa menang. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Ini meninggal apa? Sakit. Al-Fatihah alati syifa wa sihal afiyah ila Asya binti Ahmad. Allah marzuq asihatan wa afiatan taman, sihatan zahiran ala hadhihi bi jahil khair bari. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.